Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa bersama Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini di bulan yang baru ini sudah tanggal 2, penyertaan Tuhan masih terus sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mau nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan untuk setiap kebaikannya, setiap kemurahannya dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada bersama-sama di tempat ini. Kami mau menyatakan Tuhan, syukur kami untuk setiap kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap rahmat Tuhan yang juga selalu baru bagi kami. Setiap pengampunan Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita angkat pujian ini kembali kanan. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Tiada Kau ingat lagi Tuhan setiap pelanggaran. Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitung, tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. mari sama-sama dengan bangkit berdiri kembali kakak. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih
kasih pengampunanmu Tuhan. Yang tak pernah memandang hina kami, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. kembali katakan, betapa besar kasih, betapa besar kasih. pengampunanmu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih Tuhan, Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. pengampunan yang kau beri, pulihkan hidup kami. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri Tuhan, Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. mari kita bermazmur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, rela mati dan menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau telah buktikan kasih-Mu dengan darah yang mahal Kau curahkan bagiku. Oh, kini lidahku bersorak bagi kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini. Kau yang terindah, Kau yang mulia. Mari terus nyatakan mazmur pujian kita di hadapan Tuhan. Terus setiap kebesaran kasih, Ya Allah yang mulia adalah Allah yang setia, Raja di atas segala raya, Raja, Dia layak menerima sembah kita. Oh, ku memuji Engkau Tuhan, ku puji, ku puja nama-Mu, besar Kau Tuhan. Yesus kami bersyukur punyalah seperti Kau, takkan tergantikan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang layak disembah. Biarlah semua lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan, Juru Selamat yang agung. Yesus, Engkau bertata selama-lamanya Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggi
namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Kembalikan, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allah. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allah. Ku tinggikan namamu selalu. Biarlah semua lidah mengaku, oh Yesus Raja, kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Kembali nyatakan, ku sembah Kau Tuhan, sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau ya Allahku. Tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Yesuslah Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkau Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Biarlah segala kemuliaan, hormat, kemuliaan Tuhan, kuasa selama-lamanya hanya bagi Engkau Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh kembali menikmati kasih dan hadirat Tuhan di tempat ini. Kami ridui Tuhan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena kami yakin Tuhan Kau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Kami mau buka hati kami ya Tuhan. Biar Engkau masuk Tuhan, memimpin kehidupan kami ya Bapa. Memimpin jalan kami setiap hari, menuntun kami ya Tuhan. Supaya setiap langkah kami ya Tuhan boleh seturut dengan kehendak Tuhan, searah, setujuan dengan arah pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar ya Tuhan, kami rindu memberikan yang lebih baik lagi bagi Tuhan kita. Tuhan kami, berikan hidup kami ya Tuhan, berikan hati kami sepenuhnya hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Menyerahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Boleh berikan kemuliaan Tuhan yang paling luar biasa. Haleluya. Mari sebelum memuji nama Tuhan kita berikan salam dulu buat saudara kita. Mari kita bertepuk tangan bersukacita atas setiap kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, walau
Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia. Dia yang menjaga kehidupan kita sampai selamanya, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari dengan lebih bersuka lagi kita angkat pujian ini. Kita mau menyatakan bahwa Allah kita lebih indah dari apapun juga. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, namun Kau yang terindah. Hanya Yesus yang termegah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Allah kita adalah Allah yang setia. Namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk-Mu. Kita semua di sini setiap hari merasakan kasih Tuhan, amin. Dia tidak hanya menebus dosa kita, membawa keselamatan bagi kita, tapi dalam keseharian kita, Dia senantiasa memberkati kehidupan kita. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari katakan, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari katakan janji kita, katakan. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Di Saudara Johan memimpin dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kami bisa berada di tempat ini semuanya karena kasih anugerah-Mu yang Kau terus berikan kepada kami. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang Kau terus limpah kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin memberi persembahan, biarlah Engkau berkati persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu lebih lagi dari tempat ini Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selalu memberikan yang terbaik. Hanya Kau milikku di surga.
ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Terima kasih untuk persembahannya. Kiranya Tuhan terus memberkati pekerjaan maupun usaha Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima setiap taburan firman Tuhan kita. Biarlah setiap firman Tuhan ini boleh terus tinggal di dalam kehidupan kita, menjadi rema dalam kehidupan kita, yang senantiasa memimpin jalan kita, supaya kita terus dituntun menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadi. Mari sama-sama dengan bangkit berdiri kembali katakan, Bapakku, ajaib segala rancangan. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu terjadilah. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyediakan apa yang kami butuhkan setiap hari. Kami ada sampai hari ini itu karena Tuhan yang menyediakan segala-galanya buat hidup kami.
Terima kasih Kau telah sertai kami dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan. Kami ada di minggu pertama di bulan Juni. Kami boleh lihat bagaimana Tuhan telah menyertai kami, bahkan menyediakan, mencukupi apa yang kami butuhkan dalam hidup kami sampai hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan, sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini kita kembali berbicara tentang hidup yang berkenan. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ada yang menarik Bapak Ibu Tuhan. Ternyata seorang yang bernama Daud adalah orang yang dinyatakan oleh Tuhan sebagai orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Ini satu hal yang menarik Bapak Ibu Tuhan. Tidak ada yang lebih indah dari hidup kita kalau Tuhan berkata kepada kita, kita ini adalah orang yang berkenan di hatinya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kita akan melihat kenapa Daud disebut orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, tentunya ada beberapa alasan kenapa Daud disebut orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, karena Daud membangun keintiman dengan Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 164 dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Dari ayat ini kita dapat menemukan bahwa ternyata Daud adalah pribadi yang memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Allah. Apa buktinya? Alkitab mencatat 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Bapak Ibu, ada kata 7 kali dalam sehari. Ini luar biasa. Bagaimana dengan kita? Dengan hari-hari yang kita lewati setiap hari. Ayat ini berkata 7 kali dalam sehari aku memuji Engkau. Dalam sehari berarti Daud 7 kali memuji, menyembah kepada Tuhan. Ini adalah sekali lagi gambaran Daud memiliki pribadi yang memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Allah. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang hadir siang ini? Apakah kita masih memiliki kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Allah? Ciri orang yang rindu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ciri orang yang rindu memiliki hubungan di mana dia mau bersekutu dengan Allah. Yang pertama adalah setiap hari dia membangun mezbah dengan Tuhan. Setiap hari Bapak Ibu. Kita mau berdoa setiap hari. Kita menyembah Tuhan melalui doa-doa kita. Kita baca firman Tuhan setiap hari. Inilah bentuk bagaimana kita memiliki kerinduan atau mau menjadi pribadi untuk bersekutu dengan Allah. Tidak hanya setiap hari Bapak Ibu, tapi juga kita setiap minggu pun kita buktikan dengan cara apa? Dengan cara kita datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita tuh ibadah gak lama loh. Dalam 1 minggu, dan pada hari Minggu, kita ibadah paling 1,5 jam.
Kalau kita punya kerinduan untuk bersekutu dengan Allah, pasti kita upayakan, kita datang untuk mencari Tuhan. Untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka Alkitab mengatakan dalam kitab Ibrani 10:25, janganlah kau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah yang dilakukan. Jangan menjauhkan diri. Artinya kita diajar untuk selalu mau mendekatkan diri. Dalam rangka kita membangun persekutuan kita, keintiman kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, doa saya biar jemaat di tempat ini punya kerinduan yang kuat mau bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Kalau kita lakukan ini dalam hidup kita, Bapak Isam Tuhan, maka kita termasuk kategori orang yang belajar hidup mau berkenan di hati Allah. Menyenangkan hati Tuhan dengan cara kita memuji, memuliakan Tuhan. Termasuk kita beribadah setiap hari Minggu, datang kepada atau ke rumah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa Daud hidup berkenan kepada Allah, Bapak Ibu? Yang kedua, Daud selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, Daud selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Coba kita lihat satu tayangan Bapak Ibu, bahwa kita ini akan hidup di era seperti ini. Silakan. Kalian nggak usah capek-capek ke dokter lagi. Nanti masuk ke rumah sakit, yang ngecek itu robot. Keluar hasilnya, butuh operasi, yang operasi robot. Gak perlu ada dokter satupun. Itu mobil, itu tanpa supir. Nah, kalau yang sebelah sini itu Tesla punya, ada tahu. Yang ini pelayan restoran. Disuruh ngantar, oh antar ke meja 10, antar. Jalan dia. Yang ini motor. Antar makanan ya. Ke rumah Budi, oke, jalan. Ini tadi yang Bapak bilang, nomor 5, bidang medis. Kalian mau jadi dokter? Kalian apakah lebih hebat daripada AI? Nah, jadi kalian mau kerja apa? Nah, ini pertanyaannya nanti. Ini bukan Tesla. Yang sebelah kiri, itu Xiaomi. Ada robotnya loh. Ada robotnya bentuk manusia, ada robotnya bentuk kaki 4. Nah, ada robotnya bentuk kaki 4, bisa membantu pekerjaan manusia. Ini Xiaomi, dan ini pabriknya. Pabrik HP Xiaomi. Kalian lihat ada nggak manusia di sini? Satu pabrik itu sebesar sekolah kita, besar sekali. Tapi kalian tahu nggak ada nggak manusia di sana? Nggak ada. Semua yang kerja itu robot. Tangan-tangan robot aja yang bekerja. Dulu kalau ada sebuah pabrik, Xiaomi bikin pabrik di sana. Wah, ada 10.000 orang bisa kerja, bisa cari makan. Kita kerja untuk apa? Dapat gaji dan beli makan. Istilahnya kerja untuk makan. Tapi kalau ini yang terjadi adalah kita nggak punya kesempatan untuk kerja lagi. Bahaya nggak? Bahaya. Kalau menurut saya bahaya. Entahlah kalau menurut kalian. Yang penting saya maunya dapat HP murah. Ya kalau mau dapat HP-nya murah, pabrik itu harus efisien. Kalau bayar karyawan 10.000 orang, 1 bulan bayar 5 juta. 10.000 orang bagaimana bayarnya? Mau berapa miliar dia bayar? Ya kan? Tapi kalau robot, dia bayarnya cuma listrik aja. Nggak bayar lagi gaji karyawan. Nggak nuntut naik gaji. Nggak males-malesan. Nah, nggak rewel. Dikit-dikit tak mau kerja, males, capek. Ya kan? Nah, kalau robot ya enggak, dikasih listrik, dia kerja. Kalian nggak usah capek-capek. Ya, Bapak Isam Tuhan, kita lihat kita sedang diperhadapkan dengan satu kenyataan di dunia sekarang ini. Kita sedang menghadapi satu teknologi yang canggih. Namanya apa? AI. Tulisannya AI. Ya. Nah, coba kita baca ayat ini Bapak Ibu. 1 Samuel 17:45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin,
itu engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala bangsa Israel yang kau tantang itu. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Bapak Tuhan, ketika Daud menghadapi manusia bernama Goliat, itu manusia raksasa Bapak Ibu. Dari gambarnya kita lihat raksasa yang besar. Goliat itu manusia besar, tinggi Bapak Ibu. Ada yang bilang Daud tinggi sampai 2 meter lebih sedikit. Belum dia punya fisiknya yang besar. Ini pertarungan antara Daud dengan Goliat. Sekarang kita diperhadapkan dengan satu teknologi raksasa Bapak Ibu. Namanya AI. Bapak Ibu. Ya, kita lihat tadi ada satu perusahaan di Cina yang tadi sebut namanya, yang kerja semua robot. Nanti dunia akan banyak orang nganggur. Bapak Ibu, nganggur. Sekarang apa-apa semua serba pakai barcode segala macam kan. Mengurangi tenaga manusia Bapak Ibu. Betul kan? Contohnya kayak parkir aja kita. Kan kita parkir aja keluar dari mall gak perlu pakai tenaga manusia. Scan, tempel kartu, keluar. Itu satu kenyataan yang kita akan alami Bapak Ibu. Mau tidak mau. Ada raksasa teknologi yang sedang bekerja hari-hari ini. Makanya Bapak Ibu Tuhan, betapa pentingnya kita jadi orang Kristen. Hidup selalu percaya dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau Bapak Ibu terus hidup percaya dan mengandalkan kekuatan Tuhan, dunia mau berubah bagaimanapun jadinya Bapak Ibu, kita percaya kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Kita pasti akan bisa dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dunia itu akan mengalami banyak perubahan. Ya. Akan banyak mengalami perubahan demi perubahan. Itu adalah bagian pengenapan dari janji Tuhan sebelum dia datang yang kedua kali. Belajar hidup selalu percaya, mengandalkan kekuatan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan kepintaran kita, jangan mengandalkan teknologi yang kita miliki, dan juga jangan mengandalkan uang kita Bapak Ibu. Ingat, uang itu ada batasnya Bapak Ibu. Orang bisa miskin dalam sekejap. Ingat loh Bapak Ibu. Orang tuh bisa miskin dalam sekejap. Ya, makanya belajarlah hidup selalu percaya dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Saya percaya kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Yang ketiga, kenapa Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Yang ketiga, yaitu Daud mau diproses dan menunggu waktu Tuhan. Mau diproses dan menunggu waktu Tuhan. Setelah diurapi jadi raja Bapak Ibu, Daud tidak langsung jadi raja. Yang membantu Saul, diangkat jadi salah satu panglima Saul. Daud masih mengalami banyak proses yang menuntunnya untuk sampai pada waktunya. Waktunya Tuhan untuk menjadi raja. Bapak Ibu, waktu Daud dipilih Tuhan untuk jadi raja Israel yang kedua. Daud lagi ngapain Bapak Ibu? Lagi jadi pengangon domba, gembala domba, milik ayahnya, lagi ada di padang rumput. Saul waktu jadi raja pertama Israel, karena Saul melakukan hal yang membuat hati Tuhan menjadi kecewa, maka Saul disingkirkan jadi raja, digantikan oleh Daud. Dan Alkitab mencatat Bapak Tuhan, itu prosesnya unik. Samuel disuruh ke rumah Isai. Lalu ada anak-anak Isai datang. Lihat, semua perawakannya bagus. Tapi Tuhan gak berfirman. Lalu sampai Samuel tanya sama Isai, Dima, apakah masih ada anakmu lagi? Oh ada, lagi ngangon domba. Panggil. Ketika dipanggil, ketika Samuel melihat Daud
Tuhan berfirman, urapi orang ini. Dia diurapi untuk jadi raja Israel yang kedua. Tapi Bapak Ibu Tuhan gak langsung jadi raja. Ada proses banyak yang dialami. Bapak Ibu Tuhan, kadangkala dalam hidup kekristenan kita pun kita harus mau diproses menunggu waktu Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sudah berdoa lama, Tuhan gak jawab. Itu adalah bagian proses waktu Tuhan yang sedang terjadi buat hidup kita. Tuhan mau melihat hati kita, apakah kita masih bertekun, apakah kita masih setia kepada Dia. Tuhan izinkan itu suatu proses terjadi supaya kita hidup semakin hari betul-betul belajar mau untuk mempercayai Tuhan di dalam hati kita. Ada proses yang mesti kita lewati Bapak Ibu dalam menunggu waktu Tuhan. Dan kadangkala itu bisa menyakitkan dalam hidup kita. Bapak Ibu dalam Tuhan, kadang-kadang kita semua serba instan ya. Karena dunia sekarang serba instan loh. Ya, makanan semua serba instan. Tapi doa pun kadang-kadang kita ingin serba instan. Kalaupun hari ini berdoa, hari ini juga Tuhan jawab. Itu namanya kita merintah Tuhan Bapak Ibu. Ya. Dan kadang-kala nih, maaf ya Bapak Ibu ya, saya ngomong. Kita mau diberkati sama Tuhan. Kita mau doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Tapi kita gak mau melakukan bagian kita. Itu melakukan firman-Nya. Itu namanya gak fair. Kita mau diberkati. Kita mau Tuhan dengar doa kita. Secara cepat, secara instan. Tapi kita gak mau jadi pelaku firman Tuhan. Kita tuh gak fair Bapak Ibu. Coba kalau kita tetap konsisten. Kita setia sama Tuhan. Ya, kita taat sama Tuhan. Kita setia beribadah kepada Tuhan. Kita setia melayani Tuhan. Kita setia mengembalikan perpuluhan kita kepada Tuhan. Kita setia melakukan bagian kita Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan tidak tinggal diam. Dia Tuhan yang hidup, yang melihat apa yang kita perbuat. Izinkan Tuhan memproses hidup kita. Satu hal yang kita tahu Bapak Ibu. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kalau Bapak Ibu kerja, waktunya Tuhan. Bapak Ibu pasti diangkat, dipromosikan untuk naik jabatan. Bapak Ibu punya usaha, dengan waktunya Tuhan, Tuhan bisa angkat usaha Bapak Ibu. Sehingga usaha Bapak Ibu diberkati Tuhan luar biasa. Ada proses yang kadang-kadang kita jalani. Sama juga kita melayani Tuhan Bapak Ibu. Enggak langsung kita, enggak. Ada prosesnya. Bapak Ibu, jangan lihat saya sekarang. Duh bagaimana saya merintis melayani pekerjaan Tuhan. Waduh gak gampang Bapak Ibu. Diproses sakit, gak enak Bapak Ibu. Ya. Tapi itulah proses yang Tuhan izinkan untuk apa? Kita menunggu waktunya Tuhan. Dan satu hal yang kita percayai, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Lihat akhirnya Daud jadi raja di seluruh negeri Israel. Ada proses yang dilewati. Yang keempat, Daud taat pada otoritas. Lalu dia berkata kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Artinya apa? Melakukan yang jahat. Kepada siapa? Kepada Saul. Kepada orang yang diurapi Tuhan. Yakni menjamah dia. Sebab dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya. Perhatikan Bapak Ibu. Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Bapak Ibu Tuhan, Daud itu memiliki beberapa kali kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi ia tidak melakukannya. Alkitab mencatat ada 2 kali kesempatan dia untuk bisa membunuh Saul. Tapi dia gak lakukan. Bahkan dia ngomong sama orang-orang yang sekitar dia. Anak buahnya. Mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit
menyerang Saul. Padahal tuh orang-orangnya Daud udah gemes. Ini kesempatan nih untuk balas dendam, ngebunuh Saul. Karena berapa kali Saul ingin membunuh Daud bersama orang-orangnya. Tapi ketika ada kesempatan, Daud tidak berani lakukan itu. Dia berkata, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku. Itu bukan hal yang demikian kepada Tuanku. Yakni menjamah dia. Karena dia ada orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud memiliki hati yang taat kepada otoritas. Bapak Ibu jangan sekali-sekali menghakimi pendeta. Menghakimi gembala, jangan Bapak Ibu. Kalau dia bersalah, itu urusannya sama Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Saya pun ditanya sama, Pak, ini gimana dengan pendeta ini? Saya selalu jawab, no comment. Saya takut salah ngomong Bapak Ibu. Kita gak tahu kebenaran seseorang. Kita tuh seolah udah tahu. Padahal kita gak tahu, kita cuma dengar dari orang. Bapak Ibu ingat loh Bapak Ibu. Kebohongan yang diucapkan berkali-kali bisa jadi kebenaran. Dan hari-hari ini bahaya yang paling jahat adalah bahaya hoax. Berita bohong. Itu bahaya Bapak Ibu. Itu terjadi pembunuhan karakter. Dan itu perlu diketahui oleh kita Bapak Ibu sama Tuhan. Ya. Itu media sosial itu di samping membuat kita cepat dapat berita, tapi jangan salah. Media sosial bisa membuat orang tuh jadi frustasi. Kenapa? Dari media itu. Seorang yang membuat media sosial ini, dia menyesal. Dia menyesal, bahkan dia sekarang gak mau pakai teknologi itu. Dia menyesal, ternyata lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Lebih banyak negatifnya daripada positifnya Bapak Ibu. Makanya hati-hati. Jari kita ini jangan dosa, ngetik-ngetik WA. Hati-hati Bapak Ibu. Kita belajar taat pada otoritas Tuhan. Ya. Kalau ada hamba Tuhan bersalah, dia berdosa, itu urusannya dengan Tuhan, bukan dengan kita. Kita bilang jangan menghakimi. Jangan dihakimi Bapak Ibu. Kalau dia bersalah, sudah. Kita serahkan dia kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang berperkara Bapak Ibu. Seperti Daud, dia belajar otoritas, taat pada otoritas. Dia gak berani menjamah, padahal itu terang-terangan mau dibunuh dia. Tapi dia gak berani lakukan. Karena Daud tahu tentang otoritas kepada Tuhan. Yang kelima, Daud memiliki hati yang mau ditegur dan cepat bertobat. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku telah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Daud gak jadi mati karena apa? Dia bertobat. Dia mau ditegur. Karena apa? Daud ambil istri orang. Anak buahnya yang bernama Uria, istrinya diambil oleh Daud. Tuhan pakai Nathan untuk negur Daud. Kemudian Daud mau ditegur dan dia cepat bertobat kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ditegur oleh firman Tuhan, apa kita cepat bertobat? Apa kita mau ditegur? Atau kemarin kita mengeraskan hati? Malah kita bilang nih, wah ini pendeta mulai ngukit-ngukit dosa saya nih. Bapak Ibu, saya gak berani ngukit-ngukit dosa-dosa Bapak Ibu, saya gak berani Bapak Ibu. Gak. Urusan Bapak Ibu sama Tuhan loh. Ya penting kalau kita dengar firman Tuhan, kita ditegur oleh firman Tuhan, cepat kita bertobat, jangan keraskan hati. Biasanya orang yang mengeraskan hati Bapak Ibu akan ditegur Tuhan lebih keras lagi. Kalau Bapak Ibu percaya, buktikan. Dihajar habis-habisan sama Tuhan. Disuruh kita nyerah. Tapi jangan salah, Tuhan ngajar kita tuh karena Tuhan masih mengasihi kita. Kalau dia gak mengasihi kita, dia gak akan tegur kita. Alkitab bilang barang siapa aku kasih dia aku hajar dan ku tegur. Relakan dirimu untuk bertobat. Dalam kitab Wahyu. Tuhan tuh hajar kita karena Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan gak mengasihi kita, udah dah lu mati aja sama dosa. Dibiarkan begitu. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, dia tegur.
Ayo nak, jangan lakukan itu. Kamu mesti bertobat. Mesti kembali kepada aku. Itu karena bukti kasih Tuhan kepada kita. Hari ini kita menerima sakramen perjamuan kudus. Itu karena Tuhan begitu besar mengasihi kita, Bapak Ibu. Dan harus kita akui hari ini kita ada itu karena kasih Tuhan yang telah menolong hidup kita, merubah hidup kita, dan telah memberkati hidup kita sampai hari ini. Yang keenam, Daud memiliki hati untuk menopang rumah Tuhan. Dalam 2 Tawari 28 ayat 2, lalu berilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak berikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan. Dan untuk tumpuan kaki Allah kita juga telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Bapak Ibu, kenapa Daud punya hati dia membangun bait Allah? Karena Daud tahu bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka itu memakai tabut Allah yang diusung oleh para imam, itu pindah selalu Bapak Ibu. Makanya ada namanya kemah suci. Dibuat kemah. Kalau bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir di padang gurun, dia disuruh berkemah. Ada namanya kemah suci, tempat tabut Allah itu. Tabut Allah itu berbicara tentang lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa itu. Ya, Daud berpikir, aku harus membangun rumah ini. Dia punya hati mau membangun rumah Allah. Supaya tabut itu ditaruh di rumah Allah. Gak usah dipindah-pindahin lagi kemana-mana. Dan Bapak Tuhan, orang yang aku tabut Allah itu mesti orang yang kudus, yang suci. Kalau tidak dia mati saat itu juga. Nah, Daud memiliki hati untuk menopang dan membangun rumah Allah. Tapi Daud tidak diizinkan Tuhan membangun rumah Allah. Tapi yang membangun adalah anaknya yang bernama Salomo. Pertanyaannya kenapa? Karena ternyata Alkitab berkata Daud telah banyak menumpahkan darah. Selalu kalau dia perang, dia begitu luar biasa. Dan banyak musuh mati di tangan Daud. Waktu Daud pulang perang, ingat Bapak Ibu, Alkitab berkata, Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. Tapi Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Tangannya banyak numpahan darah. Tuhan bilang, kamu gak boleh bangun rumahku. Tanganmu banyak berlumur darah. Nanti anakmu yang akan bangun rumah itu. Tapi hatinya Daud baik. Dia memiliki hati yang mau menopang rumah Allah. Makanya Daud disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Bapak Ibu kalau menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini, itu ada sesuatu yang alkitabiah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini, bukan untuk saya Bapak Ibu. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk gereja ini Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa Tuhan, setiap gereja itu membutuhkan topangan dari jemaatnya. Bapak Ibu, gereja ini gak akan bisa berjalan dengan baik kalau gak ditopang oleh jemaatnya. Makanya Bapak Ibu, gereja ini terus harus ditopang oleh Bapak Ibu. Supaya gereja ini terus bisa berjalan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita. Pekerjaan Tuhan itu perlu ditopang Bapak Ibu. Tuhan bisa pakai Bapak Ibu kok semua. Ya. Dengan caranya Tuhan bisa pakai. Persoalannya, punya gak hati seperti Daud yang mau menopang untuk rumah Tuhan, yang mau menopang untuk pembangunan bait Allah. Dibutuhkan hati yang mau menopang untuk pekerjaan Tuhan. Ada 6 hal yang kita pelajari. Kenapa Daud, Bapak Ibu, memiliki hati yang berkenan di hadapan Allah. Yang pertama, Daud hidupnya membangun keintiman dengan Tuhan. Memiliki hati yang mau rindu untuk dekat dengan Tuhan. Yang kedua, Daud memiliki hati yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Tuhan, Daud ini selalu mau belajar Bapak Ibu, yaitu diproses menunggu waktu Tuhan.
Yang keempat, Daud taat pada otoritas. Dia belajar menghormati orang yang telah diurapi Tuhan. Yang kelima, Daud memiliki hati yang mau ditegur dan cepat bertobat. Yang keenam, Daud memiliki hati untuk menopang rumah Tuhan. Saya berdoa kita jadi jemaat di tempat ini memiliki hati yang berkenan di hati Allah. Hidup kita berkenan di hati Allah. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menuntun langkah hidup kami. Untuk kami belajar hidup, supaya hidup kami berkenan di hati Tuhan. Seperti Daud ditemukan Tuhan memiliki hati yang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni selama ini kalau kami tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni pelanggaran kami, ampuni dosa kami. Seringkali hidup kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan. Biar kami boleh terus belajar hidup memiliki hati yang berkenan di hati Tuhan. Hati yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, mampukan kami. Kalau sebentar kami akan menikmati sakramen perjamuan kudus, berkati hosti yang kami akan makan, lambang dari tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kami. Berkati anggur yang kami akan minum, lambang daripada darah Kristus yang sudah tercurah bagi kami. Ketika kami makan dan minum, kami boleh semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Alkitab mengatakan kami akan mengalami kebangkitan tubuh. Bahkan kami imani oleh biru-biru Yesus, kami dapat disembuhkan. Bahkan dosa kami diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut berkat sakramen perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terimalah tubuh dan darah Kristus. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu. Ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, Layakanku untuk dapat memanggilmu Bapa. memanggilmu Bapa. Kau beri Yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. haleluya. Kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin. Takkan kau biarkan, kau biarkan aku berlangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku Tuhan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal.
Mari kita siapkan kembali hati kita. Kita angkat hosti di tangan kanan kita Bapak Ibu. Baca ayatnya. Tadi pagi saya dapat ayat, sebab bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Sekarang saya dapatkan, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Kita angkat hosti tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persetujuan dengan tubuh Kristus? Kita terima dengan hati yang percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persetujuan dengan darah Kristus? Kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, amin. Kau layak ditinggikan Tuhan, Kau layak dimuliakan. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak terima pujian dari kami. Amin. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian, beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Yesus Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan setiap lutut akan bertelut dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan saat ini? Kau udah angkat tanganmu kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu Ku Yakin Kau Hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Amin. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Amin. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Amin. Kau nyata. Amin. Kemenangan. Katakan
Katakan sekali lagi Bapak. Katakan dengan iman, ku yakin kau hadir. Oh, Engkau hadir di sini Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa menyerahkan setiap tangan yang diangkat. Tangan yang diangkat di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu apa di hati kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah kami, jamah kami Tuhan. Berikan kami kemenangan, berikan kami pertolongan, berikan kami jalan keluar dari Tuhan. Tolong kami Tuhan. Sekali ampuni kalau kami bersalah, ampuni. Tuhan, Kau mendengarkan doa kami. Biar Kau mengabulkan doa kami. Makasih Tuhan. Jemaat adalah milik Tuhan. Jemaat adalah milik Tuhan. Kepunyaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini bersama kami. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan Tuhan seluruh jemaat di dalam tangan-Mu. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami. Tuhan, berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami Tuhan. Baik yang sudah bekerja maupun yang masih sekolah. Lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus, sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Jadikan kami jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk pemulihan kesembuhan buat Ibu Budiman Tuhan. Dalam nama Yesus. Tuhan yang berikan kesembuhan buat Ibu Budiman. Tuhan berikan kesembuhan buat Jose, anak dari Bapak Iwan dan Hana. Engkau tolong anak ini Tuhan. Anak ini butuh mujizat Tuhan. Kasihani anak ini Tuhan, dalam nama Yesus. Kami imani kuasa bilur Yesus menyembuhkan Jose Tuhan. Kuasa bilur yang sama menyembuhkan Jesslyn. Jesslyn ada sampai itu karena mujizat Tuhan. Kami terus merindukan mujizat Tuhan lebih lagi untuk Jesslyn, sehingga dia boleh mengalami kesembuhan yang ajaib dari Tuhan. Jemaat yang sedang sakit yang lain Tuhan, Engkau yang sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa saat ini khusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami menyerahkan negeri kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan terus memberkati negeri kami Indonesia. Indonesia terus diberkati Tuhan. Diberkati hasil laut dan tanahnya. Diberkati pemerintahannya. Kau berkati Pak Jokowi bersama Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden yang akan menyelesaikan tugas mereka sampai bulan Oktober. Berkati tugas-tugas mereka lebih lagi Tuhan. Berkati para menteri, aparat pemerintahan dari 31 daerah Tuhan berkati. Berkati TNI, berkati Polri Tuhan. Berkati negeri kami Indonesia. Berkati kota Jabodetabek di mana kami tinggal. Berkati lingkungan ruko kami Tuhan. Biar keadaan kami boleh jadi berkat, jadi garam, jadi terang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa kami saat ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati Bapak. Semua diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua dan juga taburan iman. Selamat memberikan Bapak Ibu. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah
Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Terima kasih untuk persembahan dan juga taburan imannya. Sekarang mari kita sama-sama menyaksikan Warta Jemaat GBI Rukograhan Niaga melalui tayangan. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Rukograhan Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 6 Juni 2024 pukul 5. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah doa, pujian dan penyembahan pada hari Jumat 7 Juni 2024 pukul 18.30 di Ruko Graha Niaga. Ibadah WBI akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Juni 2024 pukul 10. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Pratama Hans Matis Cahyadi. Kami mengundang wanita dewasa untuk menghadiri ibadah ini. Ibadah Tunas Remaja dan Youth hari Sabtu 8 Juni 2024 pukul 3. Mari kaum muda kami undang untuk hadir dan sama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 9 Juni 2024 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ibadah ketiga akan disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih GBK dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 29 Mei 2024 dengan dihadiri oleh 400 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini, dan Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung GBK ini dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Sekolah Minggu ABI Ruko Graha Niaga akan mengadakan LIBI, Liburan Indah Bersama Yesus, untuk anak usia 8-12 tahun, dengan tema God Calling on You, pada tanggal 16-17 Juni 2024 di Wisma Berkat Sukacita, dengan biaya 100.000 per anak. Kami menghimbau agar para orang tua yang mempunyai anak usia SD dapat mendorong putra-putrinya untuk mengikuti acara ini dan dapat mendaftar dengan kakak Jessica. Gereja akan membuka kelas pemuritan secara online. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Berita duka cita telah dipanggil pulang ke rumah Bapak di sorga, almarhum Bapak Jab Kaiseng Aseng dalam usia 63 tahun. Pada hari Senin 27 Mei 2024, jenazah telah dikremasi pada hari Kamis 30 Mei 2024 di Krematorium Heaven. Gembala dan seluruh jemaat turut berempati dan mendoakan kekuatan dari Tuhan Yesus kepada keluarga yang ditinggalkan. Formulir permohonan doa 2024 sudah tersedia di depan. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkan kembali dalam kotak yang disediakan di depan atau dengan scan barcode permohonan doa di layar. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini mengenai program yang akan dilaksanakan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Gerakan minimal 2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBI Ruko Graha Niaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang Tuhan, terima kasih buat support Bapak Ibu untuk GBK, bukan Gelora Bung Karno, tapi gerakan berbagi kasih. Ada mujizat terjadi Rabu kemarin, masak 300 yang makan 400. Bapak Ibu, saya juga bingung tuh, masak buat 300 orang tapi yang bisa makan 400. Mudah-mudahan tidak salah ceker Bapak Ibu ya.
Bener loh Bapak Ibu, itu masaknya 300. Karena saya bilang, tapi yang makan 400 tuh. Ya, mungkin 5 tambah 2 sisanya 12 bakul Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih buat support Bapak Ibu ya, dari keluarga yang nyumbang minyak, nyumbang beras, ibu-ibu yang berkorban pagi-pagi masak ya. Jadi Bapak Ibu jangan aneh kalau ibu-ibu yang masak pagi-pagi tangannya pada sterek Bapak Ibu ya. Karena memang sudah pagi-pagi sudah masak setiap hari Rabu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Tuhan ya, mohon dukungan dari Bapak Ibu karena gereja kita ini akan membangun kanopi Bapak Ibu di seberang. Ya. Kanopi Bapak Ibu. Nah, kanopi ini kita harapkan berguna yang pertama pada saat kalau hujan. Ya. Jadi kalau hujan kan kita sampai pintu itulah lebih aman lah, ya. Baru pakai payung, ya. Karena pernah ada orang jatuh Bapak Ibu, licin itu ternyata. Tapi bersyukur ada orang yang nyumbang karpet, sekarang udah teratasi. Tapi sekarang untuk lebih aman kita mau bangun kanopi. Yang kedua, kalau kita bikin bazar murah atau event-event, kita nggak perlu sewa tenda Bapak Ibu. Kan sayang sekali sewa tenda tuh bisa sampai 2 juta loh Bapak Ibu. Cuma hanya pakai begitu aja. Kan sayang, lebih baik kita bangun kanopi. Baik, cuma memang dananya dibutuhkan 42.710.000. Itu ada material udah dihitung semua Bapak, termasuk tukangnya. Ya, saya berharap Bapak Ibu mau ikut berbagi, ya, meringankan. Ya, kalau kita gotong royong sama-sama Bapak Ibu, saya percaya 42 juta pasti tercukupi. Ya, saya percaya Bapak Ibu akan dipakai Tuhan untuk mau menopang untuk hal ini. Kemudian Libi, anak sekolah minggu ada acara Libi, libur indah bersama Yesus Bapak Ibu. Ya, tadi ditayangkan tuh. Itu berangkatnya tanggal 16 hari Minggu siang, pulangnya Senin sore. Itu pas lebaran haji Bapak Ibu. Nah, anak-anak itu dididik untuk apa? Bisa mandiri, kemudian lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar firman Tuhan. Itu banyak manfaatnya Bapak Ibu. Pasti anak Bapak Ibu pasti diberkati pulang dari Libi itu. Bayar 100.000, tapi 1 malam. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya anak, dorong untuk bisa ikut Libi. Ya, tanggal 16 hari Minggu siang berangkat, pulang Senin sore pas lebaran haji. Ya, saya nggak tahu apakah di sana dapat ketupat, saya nggak tahu Bapak Ibu ya. Ya, tapi yang udah pasti kita dapat berkat rohani dari Tuhan buat anak-anak kita. Amin. Itu saja Bapak Ibu. Kita berdiri, kita tutup dengan pembacaan pengakuan iman sebelum kita doa berkat. Bapak Ibu, pengakuan iman GB ini adalah ajaran dasar dari Gereja Betel Indonesia. Kalau Bapak Ibu ditanya, apa sih ajaran dasar Gereja Betel Indonesia? Ini ada beberapa yang kita akan baca. Ya, kita akan mulai dengan kata aku percaya bahwa. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal. Itu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, 3 pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Telah disalibkan, mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen.
Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana dilengkapi oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya seorang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Engkau sudah berkati ibadah kami yang kedua hari ini Tuhan. Di tempat ini nama-Mu dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Hamba menyerah seluruh jemaat di dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, rumah tangga kami, anak-anak kami yang bekerja maupun yang kuliah. Tuhan berkati. Berkati kami dengan kesehatan. Tutup bungkus kami selalu dengan darah Yesus, sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Jadikan kami jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Bapa Islam Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu, selamat pulang, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.